البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Lanjut ya ikhwah, kita membahas Al-Fusul fi Siratul Rasul karangan Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullah alaihi. Ibnu Katsir terkenal dengan tafsirnya, dan beliau mengambil keumuman pembahasan yang ada di tafsirnya dari tafsirnya Ibnu Jarir Tabari besar. Sekian. Ibnu Jarir Tabari tafsirnya penuh dengan sanad. Jadi kalau menafsirkan ayat disebutkan ayat ini artinya ini dengan tafsirnya fulan dengan sanad. Jadi kalau misalnya ada ayat ini ucapannya Mujahid, ucapannya Sya'bi, ini ucapannya Ibn Abi Laylah, maka semua itu ada dasarnya, ada sanadnya. Ada yang sanad dibenarkan, ada sanad yang tidak dibenarkan. Datang Ibnu Katsir meringkas tafsir Ibnu Jarir Tabari menjadi sekitar 5 jilid atau 6 jilid tergantung cetakan. Dan sangat agung tafsir Ibnu Katsir. Dan termasuk tafsir yang paling selamat dari banyak komentar. Baik dari segi takwil ayat-ayat sifat, sehingga ayat sifat kebanyakan dikekalkan secara zahirnya. Tidak ditakwilkan atau tidak diselewengkan maknanya. Dan juga Israiliyatnya sedikit. Tafsir Ibnu Katsir, Israiliyatnya enggak sebanyak di kitab-kitab yang lain seperti Ahkamul Quran Qurtubi atau Muharrar al-Wajiz misalnya Ibnu Athiyah, itu full dengan Israiliyat, banyak. Ibnu Katsir yang enggak dibilang sedikit, ada tapi enggak sebanyak Israiliyat yang lain. Apa artinya Israiliyat itu? Riwayat dari penukilan dari Israel. Penukilan cerita dari Ahlul Kitab. Jadi penukilan yang diambil dari Ahlul Kitab, dari kitab-kitab mereka atau dari para pembesar mereka, para ulama mereka, itu hukumnya gimana? Israiliyat diterima atau tolak? Datang dari Ahlul Kitab. Ceritanya datang dari Yahudi. Tidak diterima dan tidak ditolak. Tidak diterima dan juga tidak ditolak. Jadi dia enggak kita terima. Takutnya ini termasuk rekayasa. Karena kitab-kitab mereka sudah masuk dalamnya apa? Perubahan. Enggak juga kita tolak, takutnya itu bagian dari ayat Allah, firman Allah yang enggak sampai terubah. Terkadang Israiliyat ada dasarnya yang dibenarkan oleh agama kita. Terkadang Israiliyat ada dasar yang mendustakan. Dua keadaan ini jelas ya, ikhwah. Dua keadaan ini apa? Jelas. Kalau dibenarkan oleh agama kita, kita ikuti. Kalau didustakan oleh agama kita, kita dustakan. Tapi pengkabaran yang tidak ada pendustaan, tidak ada ikrarnya, maka itu letak di mana kita tawakuf. Enggak kita benarkan, enggak kita dustakan, tapi kita katakan kita beriman dengan seluruh apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Itu banyak diriwayatkan oleh ulama tafsir di kitab-kitab mereka. Tanya. Terkadang beberapa Israiliyat itu sangat mungkar, ceritanya sangat mungkar, seperti ceritanya Daud menggoda seorang perempuan di mana itu istrinya orang. Disebutkan ini di Israiliyat, itu mungkar sekali. Itu mungkar. Atau ucapan Israiliyat bahwasanya Harut wa Marut yang kufur adalah dahulunya dari kalangan para malaikat. Enggak mungkin para malaikat bermaksiat apalagi sampai kufur. Ini diriwayatkan dari mana? Israiliyat. Kalau Israiliyat di mana ceritanya bertentangan dengan dalil, maka kita dustakan tanpa ada keraguan. Dan Ibnu Katsir termasuk juara dalam bab tafsir.
sangat juara dalam bab tafsir. Maka yang dipelajari di pondok-pondok Ahlussunnah wal Jamaah di Damaj itu sudah mungkin 2 atau lebih selesai tafsir Ibnu Katsir. Dan Syekh Mukbil punya catatan atau komentar untuk setiap penukilan penafsiran dari seorang imam. Dan yang paling banyak kita dapatkan komentar itu dari Syekh Hussein yang ada di Aden. Beliau selalu kalau membaca tafsir Ibnu Katsir, kemudian lewat ini tafsirnya fulan, ada 5 misalnya. Adapun dari fulan benar. Nanti ketiga ini nggak benar, dhaif. Nah, itu nggak akan mungkin ada yang bisa mempelajari demikian kecuali ahlus sunnah wa ahlul athar. Jadi mereka teliti bahkan dalam penukilan penisbatan ucapan ini kepada ulama. Bagaimana penisbatan ucapan kepada Nabi? Kepada ulama pun mereka sangat teliti dan dibedakan. Ini dari Mujahid benar. Ini dari Ibn Abi Laylah nggak benar. Nah, mereka sangat teliti dan dipisah dan dibedakan mana ucapan yang nisbatnya benar kepada fulan, mana yang tidak. Itu Ahlussunnah wal Jamaah dan ini kekhususannya mereka. Nggak akan mungkin dapatkan di Ahlul Bidah. Ahlul Bidah mereka nggak segan-segan untuk berdusta atas nama Nabi demi membela kebid'ahan mereka atau demi melestarikan madhabnya mereka atau untuk menjatuhkan musuh-musuhnya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir terkenal dengan tafsir, terkenal juga dengan apa? Dengan apa? Dengan sirah. Terkenal dengan sejarah, pakarnya sejarah Ibnu Katsir. Punya kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah, permulaan dan pengakhiran. Kemudian dari Bidayah wan Nihayah ini diringkas oleh beliau kejadian yang khusus berkaitan dengan perjalanan Nabi dan itulah yang disebut dengan fusul. Jadi ini intisari dari Al-Bidayah wan Nihayah. Dia intisari. Terkadang di Bidayah wan Nihayah beliau merojehkan yang A. Tapi nanti di sini beliau malah merojehkan yang B. Dan itu seorang imam demikian terkadang. Dan juga pakar dalam apa lagi? Ibnu Katsir dalam hadis. Beliau pakar juga dalam hadis. Beliau juga pakar dalam ilmu hadis. Dan apa mazhabnya Ibnu Katsir? Mazhabnya Ibnu Katsir apa? Syafi'i. Beliau mazhabnya Syafi'i. Dan secara umum beliau adalah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selamat dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Kecuali di beberapa keadaan, terkadang beliau menakwil. Terkadang. Dan itu cukuplah kita hanya mengomentari dan menyalahkan dan tetap menjaga kehormatan keimaman beliau. Keilmuan beliau. Rahmatullah alaihi. Ini Ibnu Katsir. Ini Ibnu Katsir. Ismail bin Umar namanya. Ibnu Katsir. Allah. Dan terakhir kita bahas ya ikhwah, Bapak yang berkaitan mengenai sampainya Nabi SAW di Madinah. Sampainya Nabi SAW di Madinah. Kapan sampainya Nabi di Madinah? Hari apa? Hari Senin. Hari Senin. Tahun 13. Tahun di penghujung tahun 13 kenabian. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Jumat. Ini salah. Ada yang mengatakan 13 Rabiul Awal. Itu sebetulnya tidak bertentangan. Cuman hanya perbedaan hilal. Tapi yang masyhur adalah 12 Rabiul Awal sebagaimana yang ada di riwayat Imam Muslim. Kapan masuk ke Madinah? Pagi, siang, malam? Tiba di daerah Malam. Masuknya di kerumunan ahli Madinah waktu duha. Malamnya itu kapan tuh? Di penghujung malam. Masuk ke area Madinah dan berjumpa dengan ahlul Madinah di waktu duha. Di waktu duha. Dengan apa mereka para sahabat menyambut Nabi?
Masih ingat apa Mikdad? Mereka menyambut Nabi dengan apa? Dengan rebana. Siapa itu? Kaum wanita ada yang memakai rebana demi menyambut Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kegembiraan ya. Kedatangan Nabi itu termasuk hari besar. Termasuk hari besar. Jadi mungkin yutasamah fi. Dia semacam dimaafkan. Dikasihkan rukhsah. Dan juga ini di awal kedatangan Nabi. Dan awal kedatangan Nabi banyak beberapa hukum yang belum ditegaskan. Dan itu hanya sebatas di kaum wanita, nggak sampai ke perempuan. Dan apa yang diucapkan? Masih hafal? Tidak ada yang diucapkan. Jadi ketemu diam-diaman gitu. Gimana? Ketemu senyum-senyuman aja. Menyambutnya gimana? Ya tidak dengan ini. Tidak dengan qasidah yang ma'ruf. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'. Wajaba syukur alaina ma da'a lillahi da'. Ini ucapan ini apa hukum atau status sanadnya? Lemah dia. Masih ingat siapa dalamnya? Siapa perawi yang di dalamnya menjadi sebab lemahnya riwayat ini? Namanya Ubaidullah bin Aisyah. Dia gurunya Imam Ahmad, meriwayatkan suatu cerita yang ada di zaman Nabi. Dalam keadaan antara Ibnu Aisyah dengan zaman Nabi itu jarak yang sangat jauh ya Pak. Minimal 4 sampai 5 perawi. Tapi dia langsung meriwayatkan. Maka ini kelemahannya tidak diragukan. Kelemahannya sama sekali tidak diragukan. Pun kalau seandainya Tala al-Badru ini dia dibenarkan, apakah dia itu diucapkan di waktu kedatangan Nabi dari Madinah ke Mekah ataukah dari Tabuk ke Madinah? Dari Mekah ke Madinah ataukah dari Tabuk ke Madinah? Ini mereka sendiri khilaf. Yang membenarkan ini khilaf. Tapi yang membenarkan sebagian mengatakan ini bukan kedatangan dari Mekah ke Madinah. Ini kepulangan dari Tabuk ke Madinah. Tabuk itu arah utaranya Madinah. Mekah selatannya Madinah. Mereka sendiri khilaf. Ala kulli hal, ucapan Tala al-Badru alaina enggak tetap dari para sahabat. Penisbatan kepada mereka itu rekayasa atas nama mereka, dan ini berbahaya. Jadi enggak ada ucapan itu disandarkan kepada para sahabat. Tidak ada. Dan juga Ibnu Ishaq ya ikhwah, pakarnya sirah dan yang paling banyak meneliti tentang sirah Nabi, enggak menyebutkan di kitabnya sirah Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu pakarnya dalam mengumpulkan referensi yang banyak mengenai tentang sirah Nabi. Tapi karena jaraknya beliau dengan kejadian tersebut dekat, gak jauh Ibnu Ishaq. Meski demikian Ibnu Ishaq sendiri gak menyebutkan di kitabnya tentang qasidah ini. Jadi dari mana ini? Tala al-Badru alaina. Ke orang pendahulu yang lebih dekat zamannya dengan Nabi, yang memang pakar, kekhususannya dia untuk mengumpulkan sirah Nabi, dia menyebutkan. Jadi memang ini tidak ada asalnya dia, dan bukan kepada para sahabat nisbatnya. Maka apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir itu yang benar. Fa kharajal ansaru fi silahihim. Orang-orang Ansar keluar dengan senjata mereka. Dan sampai sekarang ya ikhwah, sampai sekarang adat ini ada di tengah-tengah orang Arab. Sambutan mereka untuk para tamu termasuk kebanggaan dan kegagahan, mereka bisa menyambut tamu dengan senjata. Sampai sekarang mereka masih demikian. Kalau ada tamu mereka menyambutnya dengan membawa senjata. Pernah di suatu ketika Damaj kedatangan sekitar 2.000 tamu lebih. Satu hari kedatangan lebih dari 2.000 tamu. Dan dahulu yang bagian panitia untuk departemen suguhan dan makanan
adalah orang-orang Indonesia. Diikutkan dengan orang-orang Hadramaut. Orang Hadramaut yang paling diamanati untuk orang-orang Yaman. Dan orang Indonesia yang paling diamanati untuk orang luar Yaman. Gabungkan. Itu jamuannya sangat-sangat besar selama 3 hari. 2.000 orang, lebih 2.000 orang. Itu yang menyambut adalah orang-orang Yaman dan juga para murid, santri. Subhanallah bagaimana kegagahan Ahlussunnah wal Jamaah nyambut dengan silahihim, dengan persenjataan mereka. Jadi nggak masalah, dan ini bukan termasuk sombongan. Dan ini bahkan menunjukkan tentang matangnya, yakni orang-orang Arab dan juga yakni kedewasaan mereka. Jadi senjata itu yang beredar di tengah-tengah mereka bukan malah terjadi atau bukan malah menyebabkan banyaknya korban. Lain seperti di Indonesia sekarang ini, hampir setiap hari kalau di televisi itu di berita pembunuhan di mana-mana. Padahal senjata belum beredar. Lah kalau beredar gimana? Di sana enggak. Di sana itu orang belanja, orang keluar, orang beraktivitas, senjata di pundaknya. Tapi enggak pernah kita dengar pembunuhan kecuali jarang. Jadi orang-orang Ansar menyambut Nabi, kata Ibnu Katsir, fi silahihim, membawa persenjataan mereka. Rasulullah SAW pernah menjelaskan di hadis Abi Musa al-Asy'ari, idza dakhala ahadukum as-suq wa ma'ahu as-silah falyumsik ala nisalih. La yu'dhi ahadan minal muslimin atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi kalau seorang di antara kalian kalau masuk pasar dan membawa senjatanya, hendaklah dia memegang ujungnya. Tombak dipegang ujungnya, jangan sampai mengenai salah seorang muslim. Menunjukkan ini adalah adat yang tersebar. Sampai-sampai ada hukum khusus. Itu di samping untuk persiapan dan kehati-hatian, itu juga untuk suatu penampilan. Dia untuk penampilan. Kata Ibnu Katsir, wa hayyuhu bi tahiyyatin nubuwah. Mereka mengucapkan selamat dengan ucapan Islam. Mengucapkan selamat dengan ucapan kenabian, dengan ucapan kenabian. Jadi bagaimana ucapan mereka? Telah datang di beberapa hadis yang telah kita sebutkan, ya ikhwah. Ya Rasulullah, ya Muhammad. Ya Rasulullah, qadima Rasulullah, ja'a Nabiullah. Itu ucapan-ucapan mereka para sahabat. Jadi inilah yang dibenarkan oleh Ibnu Katsir, pakarnya sejarah, bahwasanya mereka hayyauhu bi tahiyyatin nubuwah. Ini fatwanya Ibnu Katsir. Kalau ditanya dengan apa para sahabat menyambut Nabi, qal bi tahiyyatin nubuwah, dengan mengucapkan selamat dengan lafaz kenabian. Itu yang diucapkan. Tidak ada dengan Tala'al Badru, tidak ada juga dengan yang lain. Kalau sana dia mengatakan apakah ada di sana rebana dimainkan, asalnya tidak ada. Tapi ternyata ada di beberapa riwayat yang dibenarkan oleh Syekh Albani, tapi itu sebatas untuk kaum wanita. Tidak ada yang lain. Adapun kaum lelaki enggak dikenal kaum lelaki di zaman Nabi memainkan musik. Memainkan alat musik enggak pernah dikenal zaman Nabi. Tidak ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi bab tentang permainan itu sangat terbatas, ya ikhwah. Dia dibolehkan, tapi di momen-momen tertentu yang terhitung hari besar. Dan itu pun pelakunya adalah kaum wanita. Dan mereka kaum wanita, kata Aisyah, wa indan nabi jariyatan tughanniyatan wa laysata bimughanniyatain. Di sisi Nabi ada seorang anak perempuan yang sedang nyanyi, dan keduanya bukan penyanyi. Jadi apa maksudnya? Boleh di acara pernikahan, lebaran, untuk siapa yang memang kiranya punya bakat yang memang bukan harus dia kursus. Bisa, ya Allah, penting ada suara yang dengar. Itu gak masalah. Tapi kalau datangkan seorang fannana yang khusus bagian untuk mainkan, maka itu nggak sesuai dengan apa yang ada di zaman Nabi. Ini yang benar. Karena ucapan Aisyah walaysata bimughanniyatain artinya demikian. Keduanya itu bukan penyanyi. Jadi memang bukan adatnya, bukan kebiasaannya. Cuman untuk menampakkan rasa gembira,
melepaskan kejenuhan dengan apa? Dengan nyanyi. Lihat ini salah satu salah satu bentuk di mana orang qanaah dengan mubah yang dibolehkan, dengan sesuatu yang mubah. Tapi kalau orang sudah gak punya qanaah, dia tidak akan cukup dengan sekedar lantunan qasidah dari penyanyi. Hanya lantunan. Dia harus ada di sana tambahan apa? Tambahan alat-alat musik. Kita lanjut baca ya, ikhwah. Mengenai tentang kelanjutan cerita Rasul alaihi salatu wassalam. Qala Ibnu Katsir rahmatullah alaihi wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Quba'in ala Kulthum ibn al-Hadm. Di riwayat Imam Bukhari, fa'adala bihim dhatal yamini hatta nazala bihim fi Bani Amr ibn Auf wa dhalika yaumul itsnain min syahr Rabiul Awwal. Ini ceritanya yang ada di riwayat Imam Bukhari. Para sahabat mengarahkan Nabi ke arah kanan sampai turun di salah satu kabilah yang dikenal dengan Bani Amr bin Auf, dan dia Ibnu Malik Ibnu Al-Aus. Artinya kembali kepada kabilah Al-Aus. Disebutkan bahwasanya Rasulullah singgah di rumah salah seorang para sahabat dari kalangan Al-Ansar yang dikenal dengan Kulthum Ibnul Harb atau Ibnul Hurm. Di sini Ibnul Hudm. Di situ apa? Hidm. Hadm. Antum hidm. Di tempat ana untuk apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, Ibnu Hajar, Ibnul Hurm kata. Disebutkan bahwasanya Kulthum ini waktu Nabi alaihi salatu wasallam singgah di tempatnya masih dalam keadaan musyrik. Dan itu yang ditekankan oleh Muhammad Ibn Hasan di kitabnya Akhbarul Madinah. Jadi masih musyrik. Ya, mungkin ini salah satu bentuk siasat dakwah. Barangkali dengan turunnya Nabi alaihi salatu wasallam, singgahnya Nabi ke rumahnya, Allah masukkan ke dalam hatinya kecintaan kepada Islam. Dan mungkin saja Kulthum ini salah satu pembesar di Bani Amr bin Auf. Jadi intinya Rasulullah SAW langsung dijamu dan disambut. Qala wa qila bal ala Sa'ad ibn Khaythamah. Di ta'liq ittakhadha an-nabi alaihi salatu wasallam dar Kulthum liiqamatihi wa dar Sa'ad li jalbihi aw li jalsihi ma'an nas. Jadi Ibnu Katsir menyebutkan dua pendapat ya ikhwah. Kemana singgahnya Nabi? Pendapat pertama ke Kulthum. Pendapat kedua ke Sa'ad ibn Khaythamah. Dan bagaimana cara memahami ucapan para ulama? Kalau ulama mengatakan pendapat pertama, kemudian menyebutkan pendapat kedua dengan tambahan qila, dikatakan, maka pendapat yang pertama itulah yang dia kuatkan, pendapat kedua yang dia lemahkan. Ini asalnya. Pendapat pertama A, pendapat kedua dia tambahkan dikatakan. Ini yang dikenal dengan sighatut tamrid. Dan itu menunjukkan bahwasanya si penulis melemahkan pendapat kedua dan menguatkan pendapat pertama. Tapi di sini muhaqqiq menyebutkan bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat. Karena untuk tinggalnya Rasulullah istirahatnya di tempatnya Kulthum. Tapi kalau untuk berjumpa dengan para sahabat, berjumpa dengan masyarakat, maka di rumahnya Sa'ad ibn Khaythamah. Bisa dipahami? Jadi kemana Rasulullah SAW singgahnya di mana? Singgahnya di Kulthum. Disebutkan oleh Muhammad Ibn Hasan keadaannya dia apa? Musyrik. Masih musyrik ini. Masih musyrik. Ada yang mengatakan singgahnya di mana? Di Sa'ad ibn Khaythamah. Dua pendapat. Ada yang menggabungkan untuk tinggalnya istirahatnya di tempatnya Kulthum.
tapi untuk berjumpa dengan para sahabat masyarakat di mana? Di tempatnya Sa'ad. Qala wa ja'al muslimun, kaum muslimun dari kalangan para sahabat yusallimuna ala Rasulillah. Yusallimuna ala Rasulillah, mereka datang dan menyalami Nabi. Datang dan menyalami Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wa aktsaruhum lam yarahu ba'd. Kebanyakan mereka belum melihat Nabi. Kebanyakan mereka belum melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Bagaimana dakwah ini, ikhwah? Dakwah yang sangat agung yang langsung Allah Azza wa Jalla menjaga. Ternyata mereka para sahabat yang sudah masuk Islam belum pernah melihat Nabi. Belum pernah melihat Nabi. Menunjukkan melihat gambar atau mukanya orang dalam mengambil ilmu, mengenal jalan yang benar, itu bukan syarat. Itu bukan syarat. Lihat para sahabat, mereka-mereka yang sudah dicatat namanya di surga, beriman dengan Nabi dalam keadaan belum pernah melihat. Belum pernah melihat. Yang terpenting dalam agama, dalam dakwah, sampainya kebenaran di dalam hati seseorang. Sehingga hati itu yang murni, yang jernih, mampu menerima. Adapun untuk dia melihat si pendakwah, lihat mukanya, kenal sama orangnya, ini kalau bisa, maka ini kesempurnaan. Kalau enggak, bukan syarat. Kalau enggak, bukan syarat. Kalau enggak, bukan syarat. Maka kemana mereka-mereka ini yang suka dakwah melalui YouTube? Suka dakwah dengan menyebarkan muka-muka mereka, dipamerkan muka itu. Supaya manusia melihat. Kemana mereka dari cerita ini? Rasulullah tidak pernah dilihat. Tidak pernah mereka ini yang beriman melihat. Kalau zaman sekarang sangat-sangat manja. Harus dilihat muka ustadznya. Harus dilihat. Allah musta'an. Harus nampak muka ustadznya. Sehingga mereka apa? Membolehkan sesuatu yang diharamkan. Kalau seandainya para sahabat ingin muka Nabi SAW itu sampai di Madinah, bisa nggak bisa itu? Bisa. Dengan apa? Dilukis. Bisa, sangat bisa. Tapi sangat bisa. Orang zaman dahulu itu lebih kuat ya, ikhwah. Lebih paham, lebih pintar dari orang belakangan. Pasti itu, sangat bisa mereka. Allah nggak mudahkan teknologi zaman sekarang kecuali menunjukkan lemahnya umat belakangan. Coba mereka ini yang ada sekarang disuruh menjadi arsitek tapi dengan cara kuno. Bisa nggak bisa? Wakilah. Allah Ustaz. Gak akan bisa ya, ikhwah. Gak akan bisa mereka. Tapi Allah ciptakan teknologi ini tujuannya untuk menambal kekurangan. Untuk membuktikan kalian itu umat lemah. Umat apa? Umat sangat lemah. Sehingga terbantu. Kalau zaman sekarang ya ikhwah tidak ada pesawat. Mau belajar ke Yaman. Ke masjid samping rumah aja gak bisa. Jalan kaki itu kan. Cuma berapa langkah. Jauh 200 meter, 300 meter. Nah, kalau seandainya zaman sekarang nggak ada sarana-sarana seperti ya kendaraan ini, sepeda motor, mobil atau pesawat, gimana orang mau berani untuk menginfakkan hartanya, waktunya, dirinya untuk berjalan atau naik kapal kemana? Ke Mekah, untuk umrah, untuk talabul ilm, tidak akan mungkin itu. Sarana semua ada, jarang yang atau sedikit yang menjawab. Jadi mungkin para sahabat menggambar muka Nabi dikirim ke Madinah, disebar di sana. Ini adalah azimul bashar. Ini yang apa? Orang yang agung dari kalangan manusia, sebar sehingga mereka melihat dan dipamerkan sebagaimana dipamerkan para pembesar di dunia di setiap apa? Di setiap tempat. Kayak mau dicoblos mukanya di mana-mana. Karena dia pilihan manusia, pilihannya masyarakat, coblos mana-mana mukanya. Itu mungkin, tapi nggak dilakukan oleh para sahabat. Menunjukkan sarana ini bukan sarana utama. Tapi sarana ini bukanlah sarana yang berkah. Sarana ini bukanlah hal yang bisa membenahi umat. Yang ada bisa menjatuhkan mereka kepada kesyirikan. Seorang pemimpin besar yang dikenal dengan Ali Abdullah Saleh itu pemimpin atau presidennya Yaman lebih dari 30 tahun. Waktu meninggal, ada satu orang, dia dokter. Punya fotonya Ali Abdullah Saleh besar seperti kaca ini. Seperti satu kaca ini. Seminggu dia gak mau kerja, gak mau buka dia punya praktek. Kenapa? Karena sedih dan menangis di bawah foto itu.
Ini kalau bukan ada bentuk mahabbah yang sudah tercampur dengan ubudiyah, maka yang nggak ada lagi namanya kesyirikan. Lihat bagaimana dia tangisi gambar tersebut. Dia tangisi gambar tersebut. Dan asal muasal kesyirikan yang dengannya Allah utus, yakni mada Nabi Nuh adalah apa? Gambar, foto. Yang telah berhasil iblis membisikkan kepada mereka-mereka, agar kalian minimal kalian membentuk mukanya mereka-mereka orang-orang soleh yang telah semangat giat dalam beribadah. Buat gambar supaya kalian ingat, sehingga termotivasi. Lagi futur, lagi malas, lagi letih, terbangkitkan dengan lihat mukanya mereka. Asal muasalnya seperti ini. Akhirnya mereka bikin, tatkala sudah mulai punah generasi ini, datanglah generasi berikutnya, mudah iblis untuk memasukkan dan menyuntikkan dalam hati mereka kesyirikan bahwasanya para pendahulu kalian dahulu menyembahnya. Akhirnya disembah dan datanglah Nabi Nuh mendakwakan dan berusaha mengembalikan mereka kepada fitrah mereka. Asal usulnya apa? Itu gambar. Jadi para sahabat, tatkala sudah muncul Nabi SAW dan sudah mulai tenar, itu kalau mereka ingin memviralkan Nabi di Madinah dengan bikin fotonya, lukisannya bisa, sehingga para sahabat gak lagi bingung mana Abu Bakar, mana Rasulullah, karena nanti akan datang. Mereka belum tahu mana Rasulullah. Bahkan Abu Bakar mereka sangka Rasulullah, gak tahu mana Rasulullah. Tapi mereka beriman. Menunjukkan gak syarat itu. Gak syarat untuk orang itu kenal agama, seagung-agungnya agama, gak harus dia kenal dengan gambar, dengan lihat muka ustadznya, gak harus itu. Lihat generasi para sahabat, mereka-mereka yang sudah tercatat nama mereka di surga. Nggak melihat Nabi SAW untuk beriman. Datang orang-orang belakangan, para pendakwah yang ada di YouTube, menghalalkan untuk dipamerkan muka mereka, supaya diterima. Supaya yang mendengar semangat. Enggak, yang ada itu pertama-tama menyelisih syariat. Yang kedua itu menyelisihi metode Nabi. Ketiga itu datang dalamnya banyak ancaman, lebih dari hampir atau belasan atau hampir sampai 20 hadis yang mengancam tentang orang-orang yang mengambil gambar. Baik mengambil gambar dengan dia mengukir atau melukis atau bahkan dengan kamera. Ini semua kenapa kok gambar dilarang, ikhwah? Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa gambar dilarang? Itu salah satu kehinaan yang akan didapatkan bagi si penggambar dari kiamat. Allah perintahkan untuk menghidupkan apa yang dia telah ciptakan. Dan itu kehinaan. Apa? Ini bukan sebab, tapi ini ancaman. Apa sebabnya? Karena di situ ada bentuk menyerupai ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yudahuna khalqallah. Mereka itu menyerupai ciptaan Allah. Penyerupaan antara apa yang dibuat manusia dengan ciptaan Allah itu sebab kenapa diharamkan. Itu sebab apa yang diharamkan. Sekarang lukisan dia menyerupai tapi nggak sama. Ukiran menyerupai tapi nggak sama. Lah ini foto ini apakah serupa? Bukan, dialah itu. Dialah itu. Sama, nggak ada bedanya. Apalagi dengan kamera-kamera yang ada zaman sekarang. Wah, itu antara yang difoto dengan yang ada di foto, main lebih ganteng, main lebih cantik. Yang difoto lebih memikat dan lebih cantik, lebih ganteng, lebih Allah musta'an. Jadi untuk lebih diharamkan foto yang dihasilkan oleh kamera lebih utama daripada apa yang dihasilkan oleh lukisan atau oleh ukiran, karena masih ada perbedaan ini. Kalau ada perbedaan dari zaman Nabi dilarang. Maka bagaimana dengan foto yang sama sekali tidak ada perbedaan? Maka untuk diharamkan lebih apa? Lebih utama. Jangan peduli dengan takwilan, dengan ucapan para ulama, kalau maksudnya ini adalah sekedar pantulan cahaya, kemudian terbentuk suatu gambar atau banyaklah. Maka kita katakan segala alasan yang berbenturan dengan syariat gak diterima. Segala alasan kalau sudah berbentur dengan hadis, bahkan dengan ahadits, dengan puluhan hadis, maka ditolak secara total. Karena kalau sekedar larangan bisa digugurkan dengan alasan, maka nggak akan tersisa satupun larangan. Karena bisa saja orang yang pintar bikin apa? Alasan. Akhirnya dia balut ke
apa yang dilarang itu dengan alasan sehingga digambarkan bahwa itu adalah halal. Adalah halal. Jadi tadi itu sudah menyelisih metode Nabi, dia malah membuat fitnah, dia menyelisih puluhan dalil. Bikin fitnah bagaimana ya, ikhwah? Sekarang kalau seandainya seorang perempuan melihat ustadz kemudian terfitnah, apakah itu arti dakwah? Gak akan mungkin. Dan sekarang bagaimana kadar cemburu seorang suami kalau istrinya melihat seorang ustadz lelaki? Dia lihat. Mana kadar cemburunya? Kalau seandainya engkau seorang istri boleh melihat kepada ustadz lelaki ini, maka saya juga boleh melihat kepada ustadzah. Apa bedanya? Gak ada bedanya. Boleh saya melihat kepada ustadzah. Saya melihat kepada ustadzah. Kenapa kau melihat kepada perempuan ustadzah? Saya sedang mendengar ayat hadis ustadzah. Antum mendengar kepada ustadz. Anti perempuan. Kalau saya mengatakan gak boleh, ya sudah. Berarti sama-sama gak boleh. Karena larangan melihat kepada lawan jenis itu mutlak. Mutlak, tidak ada pembedaan. Tidak ada perbedaan ya ikhwah. Jadi sesungguhnya dakwah melalui video itu dakwah yang tercabut darinya keberkahan. Tercabut darinya keberkahan. Melalui video tidak ada sama sekali kebaikan. Dan janganlah kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh para ulama. Karena para ulama mereka manusia, bisa salah bisa benar. Dan engkau diperintahkan untuk beribadah dengan dalil, bukan beribadah dengan perbuatan para ulama. Dan engkau akan dipertanyakan tentang perbuatanmu, bukan dipertanyakan tentang perbuatan para ulama. Tapi para ulama tetap kedudukan mereka, jasa mereka, tetap kita menyanjung dan memuji mereka. Tapi bukan berarti kita harus ta'assub, fanatik buta. Tapi fanatik kita hanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang artinya ittiba. Jadi melihat ini mengandung suatu pelajaran yang sangat agung. Para sahabat menyambut Nabi gak kenal Nabi. Mana Nabi? Jadi dakwah yang diterima meskipun gak lihat wajah. Sama sekarang enggak manja, harus dilihat wajah ustadznya. Mana wajah ustadznya? Dan ustadznya sendiri sudah tergiur sekarang. Enggak datang kecuali dengan muka yang apa? Yang sudah dipaes. Sudah dibedak ya. Sudah dikasih kosmetik ya ikhwah. Harus. Harus itu. Mereka ada ustadz kondang itu harus ya ikhwah. Duduk dan berdiri di hadapannya para perempuan. Kemudian para perempuannya masa enggak terfitnah ya ikhwah? Enggak terfitnah bagaimana? Hati itu mudah untuk belok di hati. Namanya hati itu mudah berbolak-balik. Dusta yang mengatakan saya enggak terfitnah. Dusta. Kadang istri bisa zuhud dengan suaminya karena habis melihat ustadz yang tampan. Masya Allah gagah. Itu terbukti itu. Enggak ada anda. Itu bukan omong kosong. Terbukti itu. Mau dikemanakan? Kamera ini masuk ini baru mungkin 100 tahun lalu. 150 tahun lalu. Siapa yang tahu sejarahnya secara pas? Sekarang itu paling. Nah dakwah ini sudah berdiri 1000 tahun lebih. Dalam keadaan dakwah itu berkah, mulia, agung, tersebar di pelosok dunia. Baru datang belakangan ini tiba-tiba dimasukkan di salah satu syarat benarnya dakwah. Itu namanya kebodohan. Baru saja dia kamera masuk, kemudian dikatakan syarat. Bukan syarat itu ya ikhwah. Itu sesat. Bukan syarat. Jadi aktsaruhum kata Ibnu Katsir lam yarahu ba'd. Kebanyakan mereka ini para sahabat kebanyakan. Karena yang datang ke Bai'atul Aqabah berapa? 80 orang. Yang datang ke Bai'atul Aqabah Tsaniyah yang kedua, baiat dengan Rasulullah itu hanya 80 orang. Hanya 80 orang. Sisanya di Madinah enggak melihat Nabi alaihi salatu wasallam, enggak berjumpa dengan Nabi. Wa aktsaruhum, kebanyakan mereka. Jadi siapa yang ingin memang dakwanya itu dakwah yang berkah, mulia, sesuai dengan Nahjun Nubuwah, maka tinggalkan segala metode orang-orang belakangan. Kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Sebaik-baik setiap kebaikan itu dalam mengikuti salaf dan seluruh keburukan dalam mengikuti orang-orang khalaf, orang-orang belakangan. Orang-orang belakangan. Qala rahimahullah wa kana ba'dhum aw aktsaruhum yadhunnuhu Aba Bakr li kathrati syaibih. Kebanyakan mereka atau sebagian mereka kata Ibnu Katsir menyangka bahwasanya Rasulullah itu Abu Bakar atau Abu Bakar itu adalah Rasulullah. Kenapa? Karena banyaknya uban. Banyaknya uban yang ada bersama Abu Bakar Siddiq. Qala falamma ishtadda al-harru qama Abu Bakr bi thawbin yudhallilu ala Rasulillah
tatkala mulai panas, di situ Abu Bakar bangkit dengan pakaiannya, kemudian melindungi atau menaungi Rasul alaihi salatu wassalam. Fatahaqqaqa an-nasu hina idzin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tatkala melihat sikapnya Abu Bakar kepada Nabi, Rasul atau para manusia atau para sahabat mulai tahu mana Rasul alaihi salatu wassalam. Di sini ikhwah, di sini para sahabat sebagaimana yang telah kita sebutkan, banyak yang tidak mengenal Nabi. Bahkan mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi. Menunjukkan orang yang besar atau orang yang menjadi pembesar di suatu kaum atau orang yang diulamakan tidak memiliki pakaian yang khusus yang dengannya berbeda dari yang lain. Tidak ada. Baju Nabi sebelum kenabian itulah baju Nabi selepas kenabian. Tidak ada perbedaan. Maka sungguh salah dan sesat siapa yang mengatakan seorang wali yang memiliki pakaian yang khusus ini bukan tanda wali. Ini bukan tanda wali. Rasul alaihissalam tidak memiliki tanda khusus sehingga dikenal dari Abu Bakar. Enggak, justru mereka menyangka Abu Bakar adalah Rasulullah. Jadi enggak ada pakaian khusus. Tidak ada di sana itu semacam mahkota atau hal-hal yang memang menjadi pembeda untuk raja-raja zaman sekarang. Para pembesar di zaman sekarang. Ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil tatkala mereka manusia tidak mengenal Rasulullah, bahkan menyangka Abu Bakar adalah Rasulullah. Kenapa? Karena banyaknya uban. Berarti meski Rasul alaihissalam lebih muda atau lebih tua dari Abu Bakar, tapi Abu Bakar nampak lebih tua. Nampak lebih tua. Kenapa? Karena lebih banyak ubannya. Likathrati syaibihi. Wallahu alam, apakah sunnah untuk mewarnai uban sudah ada ataukah belum? Tapi zahirnya belum. Zahirnya belum datang. Karena itu datang selepas tatkala para sahabat bercampur baur dengan ahlul kitab di Madinah. Kemudian mereka menyampaikan kepada Nabi bahwasanya mereka ahlul kitab itu tidak merubah warna uban mereka atau na'am. Maka Rasul alaihissalam memerintahkan ghayru hadha syaib wa janibus sawad wa khaliful yahud. Rubahlah warna uban ini dan jauhilah warna hitam dan selisihilah ahlul kitab. Selisihilah ahlul kitab. Jadi zahirnya itu belum datang sunnah tersebut. Datangnya selepas Rasul sudah mulai di Madinah dan mulailah datang secara berurutan syariat satu demi satu. Ini di antara faedah. Dan tatkala mulai panas, enggak ada lagi di sana hal-hal yang mewah ya ikhwah. Tidak ada di sana suatu gedung yang mewah ataukah suatu ruangan yang sangat-sangat dingin seperti zaman sekarang, enggak ada. Mereka bertemu di tempat yang sederhana. Sampai-sampai Rasulullah kepanasan. Di situ yang faham hanyalah Abu Bakar Siddiq. Akhirnya bangkitlah Abu Bakar Siddiq. Beliau langsung menaungi Nabi SAW dengan pakaiannya. Abu Bakar Siddiq bangkit, berdiri dan menaungi Nabi SAW dengan pakaiannya. Di sini bentuk di mana Abu Bakar berdiri untuk Nabi SAW. Dan ini mengingatkan kita kepada suatu pembahasan hukum berdirinya seseorang bagi yang lain. Karena asal usulnya berdiri, seorang hamba hanya untuk pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Berdirinya seorang hamba itu pada hakikatnya hanya untuk pencipta, dengan penuh khusyuk, dengan penuh tunduk dan mengharapkan pahala. Tapi bagaimana hukum seseorang jika dia bangkit berdiri bagi orang lain? Ini termasuk pembahasan yang sangat penting. Karena di sini zahirnya Abu Bakar berdiri dan menaungi Nabi SAW. Sebagaimana apa yang kita lihat di zaman sekarang. Para sahabat yang dinaungi dengan para raja yang dinaungi dengan dengan para tentaranya. Atau apa itu yang di samping raja namanya? Ajudannya. Bukan yang bagian khusus menaungi dengan apa gitu. Ada kok istilahnya khusus dalam kerajaan tuh. Tidak ada.
Itu kan kalau kita melihat Abu Bakar seperti itu, berdiri untuk Nabi SAW. Itu zahirnya. Maka bagaimana pembahasan ini? Apakah boleh atau enggak? Para ulama menyebutkan ya ikhwah, di sana ada berdiri kepada seseorang, ada berdiri untuk seseorang, ada berdiri di atas seseorang. Bisa dipahami pada ini? Berdiri kepada seseorang. Antum berdiri kepada seseorang. Orang di sana antum berdiri kepadanya. Maka ini kalau ada keperluan seperti menyambut tamu, atau membantu orang untuk turun dari kendaraannya, membantu untuk membawa bekalnya atau pakaiannya atau tasnya, maka hal-hal demikian insyaallah tidak ada masalah. Sebagaimana diceritanya yakni Sa'ad ibnu Mu'adz yang Rasulullah SAW mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Bangkitlah kalian menuju ke tuan kalian. Fa'anziluhu, turunkan dia, bantu dia untuk turun. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwasanya jika Rasulullah datang kepada Fatimah bangkit menuju kepada Nabi. Dan mengambil tangannya, kemudian menciumnya, kemudian memberikan untuk Rasulullah tempat duduk. Sebaliknya, kalau Fatimah datang kepada Nabi, Rasulullah bangkit menemui Fatimah. Ini namanya berdiri kepada. Rasulullah berdiri kemana? Ke Fatimah. Diambil tangannya oleh Rasulullah, kemudian dicium oleh Rasulullah SAW, dan didudukkan tempat duduk Nabi SAW. Maka ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Kalau seandainya berdiri kepada si fulan, nggak masalah. Di sana ada fulan, saya berdiri kepadanya kan ada keperluan. Dia tamu atau tidak masalah. Kemudian pembahasan mengenai berdiri bagi si fulan. Jadi antum berdiri saja untuk si fulan. Ini dia. Kalau seandainya seseorang berdiri bagi si fulan nggak suka. Dan si fulan nggak ingin untuk ada orang tuh waktu dia datang berdiri baginya. Maka ini hal yang dibenci bagi si pelaku. Hal ini sangat dibenci bagi si pelaku. Kenapa ya ikhwah? Karena hal ini ada mudarat dari dua arah. Pertama, kembali kepada yang berdiri baginya. Kedua, mudarat atas yang berdiri itu sendiri. Adapun mudarat dari orang yang berdiri bisa menjatuhkan dia kepada lembah hulu, lembah ekstrim. Adapun bagi yang dimuliakan dengan berdiri baginya, maka dikhawatirkan bisa terjangkit dengan penyakit ujub dan sombong dan merasa diagungkan. Dan itu mungkin sekali dua kali enggak, tapi kalau terus menerus maka bisa menyebabkan seseorang itu apa? Bisa ujub, dia bisa sombong. Hadahu. Dan Rasulullah SAW melarang seseorang untuk melakukan hal ini. Lihat di hadis Rasulullah SAW atau Anas bin Malik menceritakan kepada kita, "Makana syakhsun ahabba ilaihim ru'yatan minan nabi wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu ilaih lima ya'lamuna min karahiyati lidzalik." Jadi Anas bin Malik menjelaskan tidak ada orang yang lebih dicintai. Tidak ada orang yang lebih dicintai tatkala melihat kepadanya dari Nabi SAW. Jadi para sahabat nggak pernah melihat seseorang yang lebih mereka cintai dari Rasul. Tapi meski demikian, mereka jika melihat Nabi nggak berdiri untuk Nabi, nggak berdiri. Kenapa? Karena mereka tahu hal ini dibenci oleh Nabi. Nabi adalah makhluk yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya. Tapi meski demikian, Rasul benci untuk diagungkan dengan cara berdiri baginya. Dan para sahabat menunjukkan kecintaan mereka kepada Rasulullah, meninggalkan apa yang dibenci oleh yang mereka cintai. Jadi ini penting. Ini penting. Jadi kalau seandainya berdiri bagi si fulan dalam arti si fulan nggak suka, tapi ini yang berdiri memang ingin mengagungkan, maka ini dibenci, tinggalkan. Karena bisa menjadikan antum hulu. Dan kasihan ini antum agungkan dengan cara berdiri, bisa apa dia? Bisa ujub, bisa sombong, dan itu bahaya. Dia bisa ujub, dia bisa sombong. Hadahu. Tatkala Muawiyah ibnu Abi Sufyan masuk ke salah satu rumah, di dalamnya ada Abdullah ibnu Zubair dan Abdullah ibnu Amir. Abdullah ibnu Zubair duduk. Abdullah ibnu Amir bangkit berdiri. Maka Muawiyah mengatakan kepada ibnu Amir untuk duduk. Ijlis ya ibnu Amir, karena saya mendengar Nabi SAW mengatakan, "Man ahabba an yatamathal lahu an-nas qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang dia itu suka untuk dia itu manusia berdiri baginya, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat di
di neraka. Ini keadaan yang kedua berarti. Apa? Manusia berdiri baginya dalam keadaan dia suka. Bahkan dia mencari, bahkan dia membuat syarat, bahkan dia menghukum bagi siapa yang nggak berdiri. Ini kebiasaan para raja. Kebiasaan para raja. Presiden mana yang kalau dia datang nggak ada yang berdiri itu bisa dihukum mati itu? Hah? Korea Utara ya. Nggak berdiri dihukum mati. Itulah salah satu bentuk jababirah, orang-orang yang sombong kelak di hari kiamat seperti semut. Seperti semut baru diinjak-injak oleh orang-orang yang ada di hari kiamat. Sudah seperti semut kemudian diinjak-injak. Al jaza'u min jinsil amal. Serupa alasannya. Ini bahaya. Jadi kalau siapa yang dia itu suka dan bahkan memberikan syarat, saya kalau datang harus berdiri semua. Ini artinya berdiri bagi si fulan untuk memuliakannya, untuk mengagungkannya, maka ini dosa besar. Karena ancamannya dengan neraka. Ancamannya dengan neraka. Yang pertama berdiri kepadanya. Boleh nggak boleh ini? Boleh, ada keperluan, nggak masalah. Ini berdiri baginya. Nah, kalau misalnya yang datang tadi itu ingin dan suka bahkan syarat, dosa besar. Kalau seandainya nggak suka, tapi ini yang dia berdiri, maka dibenci, jangan. Antum bisa terjatuh dalam ghulu. Dan kasihan orang itu tadi nanti. Dia bisa terjangkit dengan apa? Penyakit ujub, penyakit sombong, bahaya. Kasihan akhirnya nanti lama-kelamaan dia terjatuh kepada keadaan yang ketiga. Apa tadi? Syarat. Harus semua berdiri. Harus semua berdiri. Ini ada nih di pondok-pondok sufi. Di pondok-pondok sufi kalau Habibnya lewat harus semua berdiri. Alhamdulillah kita termasuk orang yang nggak suka berdiri. Meskipun dulu masih ada di antara mereka. Di dalam tauhid. Padahal Habibnya itu nggak kerasa atau nggak nyangka atau nggak sadar, dia pokoknya keluar gitu loh, mau kemana, mau ini. Muridnya yang bingung sendiri, berdiri semua. Alhamdulillah dulu kita nggak tahu kehebatan apa yang kita miliki dulu. Padahal nyelisi ratusan murid, nggak mau ada berdiri, nggak mau, duduk, semua pada berdiri. Nggak suka kita berdiri, tapi semua murid berdiri semua. Semua murid berdiri semua. Lewat pakai sepeda, kata semua yang berdiri. Ini bentuk dia tidak mengingkari, tanda dia ridha, bahkan tanda itu bentuk dia memang mencari. Dan itu dikhawatirkan dia sudah memang masuk dalam keadaan yang ketiga tadi itu, yaitu apa? Termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Ada keadaan yang ketiga ya ikhwah, ada keadaan yang keempat. Apa dia keadaan yang keempat? Keadaan yang keempat, kalau seorang raja berdiri, semua atau bala tentaranya berdiri, seorang raja duduk. Kemudian tentaranya berdiri di belakang. Berdiri di belakang. Ini berdiri dalam keadaan seorang raja duduk. Ini termasuk hal yang dilarang. Makanya Rasulullah SAW di suatu saat pernah mengimami para sahabat dalam keadaan duduk. Karena sakit. Menunjukkan imamnya kalau sakit boleh. Artinya kalau imam itu sedang sakit gak bisa berdiri, boleh menjadi imam. Gak masalah. Ya syarat imam itu harus bisa duduk, harus bisa berdiri. Ini Rasulullah SAW mengimami mereka dalam keadaan duduk, para sahabat berdiri. Maka Rasul mengisyaratkan kepada mereka untuk duduk. Ini menunjukkan bolehnya isyarat dalam sholat. Maka para sahabat, lain halnya dengan orang yang sholat dalam keadaan merem. Anak tidak bisa khusyuk, harus dengan merem. Kalau ini dipraktekkan zaman para sahabat, gimana mereka akan faham isyarat Nabi? Tapi semuanya sholatnya melek. Dengan itu mereka meraih kekhusyuan. Tapi orang-orang belakangan enggak, harus merem sehingga bisa khusyuk. Itu bid'ah. Itu bid'ah. Tapi sebagian ditutup dengan surban sampai hidung sini. Lari dari kenyataan. Pokoknya khusyuk dengan sholat. Itu semua juga salah. Itu tidak ada sunnahnya. Ini Rasulullah mengisyaratkan kepada mereka. Mereka faham. Akhirnya mereka semua duduk. Selesai salat Rasulullah SAW, in kittum la taf'alun fi'la Faris wa Rum yaqumuna ala mulukim wa hum julus fala taf'alu. Hampir-hampir kalian itu melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Persia dan Romawi, di mana mereka itu berdiri di atas para raja-raja mereka dalam keadaan raja-raja mereka duduk. Ini haram ya ikhwan, enggak boleh. Ini perbuatan mereka musuh agama. Wajib kita selisih. Wajib kita selisih. Kecuali di satu keadaan yang pernah dilakukan oleh Mughirah bin Syu'bah. Waktu Rasulullah SAW di Sulh Al-Hudaybiyah, Rasulullah duduk, Mughirah bin Syu'bah sengaja berdiri di belakang Nabi untuk menampakkan keagungan Nabi dan kewibawaan Nabi di hadapan musuh-musuh Allah. Itu saja. Waktu Suhail ingin membentangkan tangannya kepada Nabi, ditolak oleh
Mughirah bin Syu'bah, tarik tanganmu sebelum nggak kembali tanganmu. Tariklah tanganmu sebelum nggak kembali tanganmu. Lihat bagaimana. Ini menunjukkan kewibawaan, bukan untuk sedang mengagungkan Nabi di atas kadarnya atau ingin menyelisih perintah Nabi. Enggak. Tapi itu sedang apa? Ingin mewujudkan suatu maslahat yang sangat penting dan pas di waktu itu. Tapi kalau kebiasaan seorang raja duduk harus ada yang berdiri di belakangnya, maka itu adalah salah satu hal yang dilarang. Maka hukum berdiri untuk hamba-hamba Allah ada berapa tadi? Ada 4. Apa yang pertama? Berdiri kepada manusia. Apa hukumnya ini? Nggak masalah insya Allah. Siapa yang punya keperluan nggak masalah. Suami, istrinya ingin menunjukkan bagaimana dia mengabdi dan setia kepada suami sehingga dia berdiri kepada suami tersebut. Dia lepaskan pakaiannya, dia bantu ini dan itu. Pokoknya khidmat. Tidak masalah, tapi dengan syarat jangan sampai istri itu enggan duduk sampai suami duduk. Ini salah. Ini terlalu berlebihan. Saya tidak mau duduk sampai suami saya duduk. Ini sangat diingkari oleh para ulama. Yang kedua, berdiri bagi si fulan. Nggak boleh ini. Ada berapa keadaannya ini? Berdiri bagi si fulan ada 2 keadaan. Yang pertama, paham enggak tadi? Berdiri bagi si fulan. Hukumnya apa? Nggak boleh. Hukumnya makruh. Jika si yang dimuliakan dengan cara berdiri, dia nggak suka. Tapi ini memang dari orang-orang itu sendiri. Maka ini makruh. Kenapa makruh? Karena rasa sombong. Ya bisa menyuntikkan rasa sombong kepada orang tadi itu yang dimuliakan dengan cara berdiri. Atau bisa menyebabkan bisa menyebabkan apa lagi? Dan apa lagi? Nggak sampai ke sana. Sabar dulu. Terlalu tinggi itu. Hulu. Bisa hulu. Nah ini hulu ini dia adalah sebab atau sarana terkuat orang bisa terjatuh dalam kesyirikan. Yang terakhir apa? Atau yang ketiga, berdiri baginya dalam keadaan Orang tersebut mencari, ingin dan suka bahkan syarat. Nah, maka ini dosa besar ikhwah, ini dosa besar. Faliyatabawa maq'adahu minan nar, di hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini prakteknya para salaf. Ibnu Abi Dza'ib bersama Al-Ma'mun itu demikian, tegas dan nggak mau berdiri. Disebutkan hadis ini. Dan juga para ulama lain, para ulama salaf yang mereka itu tegar, kokoh dan nggak peduli dengan wibawanya seorang raja, mereka enggan berdiri bagi seorang raja di waktu manusia pada apa? Berdiri. Ini praktiknya para ulama salaf, nggak mau mereka. Tapi kalau ada hajat ingin menyampaikan sesuatu, maka berdiri kepadanya nggak apa-apa. Tapi berdiri untuknya dalam keadaan untuk mengagungkannya, memuliakannya, ini dilarang. Ini nggak boleh. Yang keempat apa tadi? Nah ini nggak boleh. Berdiri di belakang seorang raja dan karena raja itu duduk, ini dilarang dia. Ini nggak boleh. Karena itu termasuk perbuatannya para musuh Allah Azza wa Jalla. Maka Abu Bakar Siddiq ini ikhwah, bagian yang mana? Bagian yang mana? Waktu berdiri keempat. Berdiri untuk Rasulullah SAW karena ada maslahat. Karena ada maslahat. Dan itu bukan kebiasaan Abu Bakar. Itu bukan kebiasaan Abu Bakar. Itu bukan kebiasaan Abu Bakar untuk Rasulullah. Di waktu itu saja, karena nggak ada teduhan, diberikan teduhan oleh Abu Bakar Siddiq. Panas. Dan Rasul tidak melarang, dikarenakan itu sudah memang pengecualian. Kalau memang itu hal yang dilarang, maka itu sesuatu yang memang belum dijelaskan atau belum datang pensyariatannya. Tapi al-zahir itu termasuk hal yang dimaafkan insya Allah kalau tujuannya untuk memuliakan dan menjaga kehormatan si raja. Dan dengan perbuatannya ini para sahabat tahu ternyata itu adalah Rasul alaihi wassalam. Subhanakallahumma rabbana hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka